Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Novi di kuliah evaluasi pembelajaran IPA. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subjek dan sasaran evaluasi. Sebelum kita membahas tentang subjek dan sasaran evaluasi, kita ingat-ingat lagi materi pertemuan yang kemarin, yaitu tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Saya yakin semuanya sudah memahami, tapi kita ulas lagi sedikit supaya lebih mantap. Yang pertama itu pengukuran. Masih ingat ya? Pengertian pengukuran yaitu membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Biasanya pengukuran ini bersifat kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah penilaian. Pengertian dari penilaian apa? Ya, yaitu mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik dan buruk. Penilaian ini berbeda dengan pengukuran. Penilaian bersifat kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini pengertiannya adalah suatu proses mengukur dan menilai. Artinya apa? Kegiatan evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu baik dalam dunia pendidikan maupun non-pendidikan. Kalau dalam dunia pendidikan seperti penilaian program pendidikan, termasuk di dalamnya yaitu perencanaan suatu program, substansi pendidikan seperti kurikulum, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan lain-lain. Nah, Anda kemarin sudah belajar tentang contoh-contoh pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jadi, untuk evaluasi itu meliputi kedua langkah tadi, yaitu pengukuran dan penilaian. Itu artinya adalah cakupan evaluasi ini lebih luas dibandingkan dengan penilaian maupun pengukuran. Jadi, sudah paham ya tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, kemudian dalam penilaian pendidikan itu biasanya ada beberapa aspek, yaitu input, transformasi, output, dan umpan balik atau feedback. Nanti pada pertemuan ini akan kita bahas aspek-aspek tersebut. Baik, sudah siap ya? Selanjutnya, kita akan membahas tentang subjek evaluasi. Subjek evaluasi itu siapa? Subjek evaluasi adalah pelaksana evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan pekerjaan sebagai evaluator yang ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku, karena tidak setiap orang dapat melakukannya. Evaluator yaitu orang yang melakukan pekerjaan evaluasi. Contoh, jika evaluasi yang dilakukan itu sasarannya adalah peserta didik, maka subjek evaluasinya atau orang yang melakukan evaluasi adalah guru atau dosen atau
petugas yang sebelum melakukan evaluasi tentang sikap tersebut terlebih dahulu sudah memperoleh pendidikan atau latihan mengenai cara-cara menilai sikap seseorang. Jadi, untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah distandarisasikan, maka subjeknya adalah ahli-ahli psikologi. Setelah kita tahu tentang subjek evaluasi, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sasaran evaluasi. Yang dimaksud dengan sasaran evaluasi atau objek evaluasi pendidikan ialah segala sesuatu yang bertalian dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan. Karena pihak penilai atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Nah, salah satu cara untuk mengetahui sasaran dari evaluasi pendidikan adalah dengan menyorotinya dari 3 sisi. Yang pertama yaitu input, yang kedua transformasi, dan sisi yang ketiga adalah output. Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran di sekolah, input tidak lain adalah calon siswa. Nah, calon siswa ini dianggap sebagai pribadi yang utuh, dapat ditinjau dari segi yang menghasilkan bermacam-macam bentuk tes yang digunakan sebagai alat untuk mengukur. Kemudian, aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama adalah kemampuan, aspek yang kedua adalah kepribadian, aspek yang ketiga adalah sikap, dan aspek yang keempat adalah intelijensi. Baik, yang pertama kita bahas yaitu aspek kemampuan. Untuk dapat mengikuti program pendidikan suatu lembaga atau sekolah atau institusi, maka calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sepadan atau memadai, sehingga nantinya peserta didik tidak akan mengalami hambatan atau kesulitan. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut aptitude test atau tes kemampuan. Tes kemampuan ini berbeda dengan tes IQ atau tes kecerdasan. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam tingkah laku. Hal-hal tertentu atau informasi tentang kepribadian sangat diperlukan.
Sebab baik buruknya kepribadian secara psikologis akan dapat mempengaruhi mereka dalam mengikuti program pendidikan. Nah, alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut sebagai personality test atau tes kepribadian. Selanjutnya, yaitu sikap. Sebenarnya, sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun, karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka informasi mengenai sikap seseorang sangat penting sekali. Alat untuk mengetahui keadaan sikap seseorang dinamakan attitude test atau tes sikap. Oleh karena itu, tes ini berupa skala, maka disebut sebagai attitude scale. Kemudian yang terakhir adalah intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi seseorang, digunakan tes intelijensi. Tes ini sudah banyak diciptakan oleh para ahli, seperti tes Binet-Sinom, ini buatan Binet dan Simon, SPM, Tintum, dan sebagainya. Dari hasil tes akan diketahui IQ-nya atau intelligent quotient-nya, yaitu angka yang menunjukkan tinggi rendahnya intelijensi seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah transformasi. Transformasi ini merupakan faktor penting, faktor penentu yang dapat menyebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Karena itu, objek-objek yang termasuk dalam transformasi perlu dinilai atau dievaluasi secara berkesinambungan. Unsur-unsur dalam transformasi yang menjadi objek penilaian demi diperolehnya hasil pendidikan yang diharapkan antara lain kurikulum pembelajaran, metode pengajaran dan cara penilaian, sarana pendidikan atau media pendidikan, sistem administrasi, dan yang terakhir adalah guru dan personal lainnya dalam proses pendidikan. Nah, transformasi ini merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah proses pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah output. Nah, sasaran evaluasi dari segi output adalah tingkat pencapaian atau prestasi belajar yang berhasil diraih oleh peserta didik setelah mereka terlibat dalam proses pendidikan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut achievement test. Nah,
Prestasi belajar hendaknya tidak hanya dinilai dari aspek kognitif saja, namun juga harus ditinjau dari aspek afektif atau sikap, serta aspek psikomotor atau keterampilan. Dengan menggabungkan ketiga aspek ini, diharapkan dapat tercetak lulusan yang unggul dan berkualitas yang tidak hanya dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat dari lembaga pendidikan saja, namun juga memiliki akhlak yang mulia serta dapat terampil dalam mengaplikasikan pengetahuan sesuai dengan bidang yang akan digelutinya kelak. Nah, itu yang dapat kita pelajari pada siang hari ini, yaitu tentang subjek dan sasaran evaluasi. Selanjutnya, untuk kegiatan tanya jawab, kita lanjutkan di Elena. Silakan kalian mempelajari buku tentang subjek dan sasaran evaluasi serta jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan subjek dan sasaran evaluasi. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dan alat evaluasi. Oleh karena itu, untuk membekalinya, kalian harus mempelajari dulu tentang prinsip dan alat evaluasi. Supaya apa? Supaya pertemuan selanjutnya kalian sudah paham apa saja yang akan kita pelajari atau hal-hal yang kalian belum paham bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.